Februari 2001, Indonesia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Sampit, sebuah konflik antar etnis yang terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan menjadi salah satu konflik sosial terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Februari 2001, di sebuah kota kecil di jantung Kalimantan Tengah, ketegangan yang telah lama tersimpan akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Dalam hitungan hari, suasana kota berubah drastis. Ribuan orang mengungsi meninggalkan rumah mereka. Ratusan nyawa melayang, sementara rasa takut dan ketidakpastian menyelimuti mereka. Konflik ini melibatkan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan dan masyarakat Madura yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Namun, tragedi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Di balik peristiwa yang mengguncang Indonesia, terdapat berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, serta lemahnya penyelesaian konflik yang telah lama berlangsung secara bertahun-tahun. Lalu, bagaimana tragedi Sampit bisa terjadi? Apa sebenarnya yang memicu konflik tersebut? Dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari salah satu peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia? Inilah tragedi Sampit 2001. Konflik Sampit tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Sejak era Orde Baru, program transmigrasi mendorong gelombang besar migrasi dari Madura ke Kalimantan Tengah. Selama lebih dari 1 dekade, ketegangan soal lahan, ekonomi, dan identitas budaya terus menumpuk di bawah permukaan, terutama sejak tahun 1990-an. Lalu, datanglah satu tanggal yang mengubah segalanya, yaitu tanggal 18 Februari 2001. Sebuah insiden kekerasan di Sampit menjadi percikan api yang fatal. Dalam hitungan hari, apa yang selama ini membara di bawah permukaan meledak menjadi tragedi yang tak terhindarkan. Skala kerusakannya sulit dibayangkan. Sekitar 500 jiwa meninggal dunia. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah-rumah mereka. Puluhan ribu bangunan hangus terbakar. Ini bukan sekadar kerusuhan biasa, ini adalah sebuah bencana kemanusiaan di tengah tanah sendiri. Di mana negara saat itu hadir, tapi terlambat. Pada fase awal, respon aparat tidak mampu menahan eskalasi massal. Darurat militer baru diberlakukan belakangan, setelah kerusakan sudah terlanjur meluas dan mendalam. Namun, di tengah kekosongan hukum negara itu, masyarakat Dayak bergerak mengaktifkan mekanisme adat mereka sendiri melalui upacara tiwah dan mamapas lawu, ritual pembersihan kampung yang sudah ada jauh sebelum negara itu berdiri dijalankan. Dewan Adat Dayak bangkit menjaga tatanan. Ini membawa kita pada suatu pertanyaan mendasar. Jika hukum negara terlambat datang, siapa yang sesungguhnya menjaga keadilan di tanah Dayak? Menurut Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tumbuh dari adat istiadat masyarakat, dan bersifat dinamis, karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan sosial. Hukum adat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur hubungan antar individu maupun kelompok, agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Dalam masyarakat Dayak, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konflik antar etnis bukan hanya semata-mata sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, melainkan ketidakseimbangan kosmologis yang harus dipulihkan. Namun, ini berbeda dengan delik pidana dalam hukum negara, yang lebih menekankan pada pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum adat Dayak, penyelesaian konflik lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan keseimbangan dalam masyarakat, daripada sekedar pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam hukum adat, mekanisme penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, pembayaran palangkah atau denda adat, dan ritual rekonsiliasi.
Pasca terjadinya konflik etnis, Dewan Adat Dayak berperan penting sebagai mediator informal yang membantu menjembati komunikasi antar kelompok, mendorong penyelesaian secara damai, serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang kuat dalam menyelesaikan konflik dan membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana hukum negara dan hukum adat bisa saling berhadapan ketika terjadi masalah besar di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa secara konstitusional, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi lembaga adat dalam tata pemerintahan lokal. Ketika terjadi konflik besar seperti Perang Sampit, muncul pertanyaan penting, siapa yang lebih berperan dalam menyelesaikan persoalan, hukum negara ataukah hukum adat? Namun, banyak masyarakat merasa bahwa penyelesaian melalui aparat dan hukum negara tidak selalu berjalan cepat sesuai harapan. Akibatnya, masyarakat lebih mengandalkan mekanisme adat yang sudah lama mereka kenal dan percayai. Seperti pendapat Supomo, yang mengatakan bahwa hukum adat merupakan living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang artinya hukum adat ini bukan sekedar aturan yang ada di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, dalam konflik sampit, banyak masyarakat yang lebih mudah menerima penyelesaian yang datang dari tokoh adat dibandingkan dari lembaga formal negara. Pandangan tersebut sejalan dengan teori dari Terhar. Menurutnya, hukum adat lahir dari keputusan-keputusan nyata atau konkret para pemimpin adat. Karena itulah, kepala adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Keputusan yang mereka ambil pun seringkali lebih dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Nah, dalam konteks Perang Sampit ini, tokoh-tokoh adat Dayak memiliki pengaruh yang besar karena keputusan mereka dianggap memiliki legitimasi dan dihormati oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian dari LIPI tahun 2002, menunjukkan bahwa salah satu persoalan dalam konflik sampit adalah munculnya anggapan bahwa negara tidak selalu mampu merespon konflik secara cepat dan efektif. Ketika hukum negara dianggap lambat hadir di lapangan, masyarakat cenderung kembali kepada mekanisme adat yang mereka kenal dan percayai. Nah, dari sinilah terlihat adanya ketegangan antara dua sistem hukum yang sama-sama hidup di Indonesia. Meskipun demikian, hukum adat tidak hanya berperan dalam konflik, tapi juga dalam proses perdamaian. Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 2003, menunjukkan bahwa rekonsiliasi pasca konflik banyak melibatkan musyawarah adat, tokoh adat, dan berbagai mekanisme perdamaian tradisional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Sebagai penutup, mari kita rekap 3 poin utama dari analisis kita. Pertama, ketika hukum negara dianggap lambat merespon, masyarakat cenderung kembali menggunakan mekanisme adat yang lebih mereka kenal. Kedua, tokoh adat memiliki peran dan legitimasi yang sangat kuat sehingga keputusannya dipatuhi masyarakat. Ketiga, terdapat paradoks di mana hukum adat terbukti mampu memulihkan perdamaian. Namun, ikatan solidaritasnya juga berpotensi memperkuat sentimen kelompok saat konflik berlangsung. Sebagai refleksi, konflik sampit sebenarnya bukan sekedar soal siapa yang salah, tetapi sistem hukum yang gagal hadir sebelum kekerasan terjadi. Melihat relevansinya hari ini, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Desa sebenarnya sudah memberikan ruang bagi lembaga adat. Namun sayangnya, implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Oleh karena itu, kami mengajak semua teman-teman untuk memulai mengenal hukum adat di daerahnya masing-masing. Hukum adat adalah warisan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekedar pajangan di museum atau hanya cerita sejarah belaka. Teman-teman juga bisa melihat daftar referensi yang kami gunakan untuk analisis ini di layar. Terima kasih sudah memperhatikan sampai habis. Kami juga ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Menurut kalian, apakah hukum adat bisa jadi solusi konflik di era modern? Jangan lupa keluarkan pendapat kalian ya.